Berdiferensiasi atau tidak, sesuai tidak dengan karakteristik mereka, sesuai tidak dengan kebutuhan belajar mereka. Ya, berdasarkan berbagai sumber. Jadi di situ ada International Literacy Association yang mengatakan bahwa literasi itu adalah kemampuan untuk mengenali, ya. Lalu kemudian ada kemampuan memahami, menafsirkan, mencinta, mengkomunikasi dan berkomunikasi menggunakan simbol dan visual, auditori, digital, konektivitas disiplin, ya, dan juga ilmuwan. Jadi menurut International Literacy Association, literasi itu adalah ketika kita mengenali, ya, terus kemudian kita memahami, ada kemampuan berkenalan, kemudian kita mulai menafsirkan, yang refleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita kemudian mencinta, ya, ada kreativitas, komunikasi dan juga berkomunikasi, ada komunikasi di dalamnya, ya. Lalu kemudian assessment nasional. Assessment nasional berkata bahwa literasi adalah kemampuan murid dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan juga merefleksi berbagai jenis kata. Lalu kemudian ada kemampuan menyelesaikan masalah, mengembangkan kapasitas individu sehingga para siswa-siswi dapat berkontribusi secara nyata, secara produktif di lingkungan masyarakat. Jadi ternyata literasi itu tidak hanya sekedar dalam menurut asesmen nasional, tapi ketika peserta didik tersebut dapat memahami apa yang dia baca, dan dia kemampuan berkenalan ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian ketika dia memahami, dia dapat merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari, dia dapat menyelesaikan masalah-masalah kehidupannya, dan dia juga bisa menggunakan kapasitas dirinya. Ya sehingga dia tampil menjadi pribadi yang dapat dilihat secara nyata berkontribusi di dalam lingkungan masyarakat. Penilaian kompetensi dasar sekarang kan kita sudah tidak ada UN ya, yang ada AKM. AKM itu kompetensi minimum. Jadi siswa atau murid itu harus memahami kompetensi minimum, kompetensi dasarnya. Jadi nggak perlu lagi tuh ada kayak misalkan kayak UN kita harus cari tahu tentang rumusnya, penghafalan rumusnya seperti apa. Itu kan bikin anak-anak takut ya. Nah, numerasi itu kan kayak kalau anak-anak tuh pasti takut tentang pelajaran paling takut apa? Matematika, ya kan? Udah takut dengan angka, dengan rumus, segala macam. Nah, tapi di sini kita menjelaskan bahwa peserta didik mampu mengembangkan kapasitas diri dan partisipasi positif dalam masyarakat. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya seperti tadi tuh kita bermain dengan angka, dengan yang permainan-permainan yang membuat murid itu jadi tertarik gitu. Dan itu kan akhirnya walaupun hampir berat tapi anak-anak pasti tertarik dengan permainan seperti itu. Bagaimana kita bisa
bukan karena takut dihukum kayak tadi ada manusia ada oh maaf aku belum ngerjain PR, atau yang kedua untuk mendapatkan imbalan jangan cek PR nanti dibeliin es krim. Wah kalau nggak ada es krim kita nggak bisa PR. Yang ketiga ini tujuan kita peserta didik supaya mereka tahu menjadi apa sih di depannya, jadi mereka bisa yakini oh untuk menjadi pribadi yang baik saya harus disiplin. Kesadaran itu muncul dari dalam diri. Kamu semangat baru untuk kau raih. Dalam hidupku kan tetap ku jalani hari demi harapan baru. Ingin ku coba meraih kembali semua yang dulu pernah tertinggal. Kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya, saya akan coba berikan krisis untuk asesmen awal pembelajaran. Linknya boleh kalian akses di chat grup kids kalian. Silakan. Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda, tergantung dari mana mereka mempersiapkan diri untuk kegiatan belajar mengajar. Dalam pembelajaran berdiferensiasi kali ini, ada anak-anak yang mempunyai kecerdasan secara kinestetik, yaitu menggunakan media-media kertas. Mereka membuat iklan atau slogan menggunakan kertas. Ada juga siswa-siswi yang bekerja membuat iklan, slogan, atau poster menggunakan aplikasi di HP. Dan ada juga siswa-siswi yang menggunakan aplikasi Canva di Chromebook yang sudah disediakan oleh sekolah. Salah satu contohnya siswa yang sudah membuat iklan seperti berikut. Kita bernafas dalam sia-sianya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas. Oke, salah satu kreativitas yang ada di sekelas saya itu adalah siswa-siswi yang lebih tertarik menggunakan kertas untuk membuat iklan yang akan mereka presentasikan. Salah satunya adalah kelompok berikut ini. Ini adalah contoh-contoh iklan yang mereka persiapkan untuk presentasikan saat nanti presentasi mewakili kelompok. Inilah hasil pembuatan iklan dari kelompok kami. Hai semuanya, kami adalah perwakilan dari kelompok 2. Sekarang kami akan presentasikan tentang Italia Pizza. Kalian bisa datang dan nikmati Italia Pizza hanya dari 35.000 dan juga dari dalamnya ada keju mozzarella dan juga sosis daging. Nah, pizza itu bisa beli satu gratis satu, berlaku dari 28 sampai 30 Mei 2023. Hai, nama saya Lisa. Saya mewakilkan kelompok saya yang akan mempresentasikan iklan menggunakan kertas